Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya mengetik dengan menggunakan 10 jari agar tugas sekolah, tugas kuliah, tugas kantor kalian dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan cepat. Ayo saya akan berbagi bagaimana caranya belajar mengetik dengan 10 jari. Oke, kita mulai aja. Di layar ini adalah gambaran formasi dan rumus untuk mengetik dengan 10 jari. Setiap jari ada abjad yang perlu kalian hafalkan dan tugas-tugas dari setiap jari untuk menekan tombol abjad yang mana. Jadi hal yang ini harus kalian hafalkan. Jadi kalian harus hafal posisi abjad dan tangan mana yang nantinya akan menekan tombol-tombol ini. Jadi tugas ini mempermudah kalian dalam pengetikan 10 jari. Kalian bisa lihat juga di sini. Kalian lihat pada layar, fungsi tangan-tangan itu menekan masing-masing tombol. Contoh, di layar terdapat tangan kiri. Fungsi tangan kirinya ada jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Kelingking akan menekan tombol Q, A, Z. Jari manis akan menekan tombol WSX. Jari tengah akan menekan tombol E, D, C. Jari telunjuk akan menekan tombol R, F, V, T, G, B, dan spasi. Itu untuk tangan kiri. Untuk tangan kanan, jempol akan menekan spasi sama dengan tangan kiri. Jempol menekan spasi juga. Untuk jari telunjuknya YHN, UJN. Untuk jari tengah IK, untuk jari manisnya OL titik. Untuk jari kelingkingnya P titik koma garis miring tanda tanya ataupun enter. Ya, ini harus kalian hafal sehingga setelah kalian hafal akan mempermudah kalian di dalam belajar dan penerapannya. Oke, kalian bisa lihat di layar. Ini adalah contoh formasi tangan ketika kalian mengetik dengan 10 jari. Tangan kiri tadi yang telah saya sampaikan itu fungsinya apa, untuk menekan tombol apa, dan juga tangan kanan fungsinya untuk menekan tombol apa. Jadi formasi ini, rumus ini harus kalian hafalkan supaya kalian bisa dengan mudah belajarnya. Kemudian kalian lihat gambar formasi tangan. Ini adalah formasi tangan. Jadi formasi tangan kalian harus menekan seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian lihat di keyboard itu ada tombol yang agak ada seperti tambahan gitu di tombol F dan J. Kalian lihat pasti ada benjolan sedikit. Itu fungsinya untuk supaya formasi atau rumus tangan kita supaya nggak lari. Jadi formasinya nanti tangan kiri kita dan tangan kanan memegang tombol yang telah ada kalian lihat pada gambar. Contohnya tangan kiri menekan tombol ASDF, yang kanan menekan tombol JKL titik koma. Iya, kalian lihat di gambar GH-nya nggak ditekan karena kalau kalian lihat di keyboard ada sedikit benjolan di keyboardnya F dan J. Kalian bisa raba itu ada seperti tambahan gitu. Jadi kalian bisa lihat itu fungsinya formasi supaya tangan kalian nggak lari kemana-mana. Untuk awal belajar emang agak sulit menjangkau. Contohnya tangan kiri menjangkau Q, W itu agak janggal. Tetapi setelah kalian belajar beberapa hari, mungkin kalian udah terbiasa, jadi nggak kaku lagi tangannya. Nah, hal ini perlu kalian latih. Nanti kalian latih itu dengan bisa dengan mengetik dan juga bisa dengan game, karena ada aplikasi game untuk mempermudah kalian dalam belajar mengetik 10 jari. Oke, nanti kita akan praktekkan gimana caranya. Oke, kali ini untuk tahap selanjutnya kita praktek cara bagaimana penerapan rumus dan formasi pada keyboard. Di layar telah saya download tentang artikel komputer. Nanti saya akan mengetik ulang. Kalian harus ingat formasinya tangan kalian sesuai dengan gambar tadi. Tangan kiri ASDF, tangan kanan JKL titik koma. Ini tidak boleh bergeser ketika kalian mengetik. Kembali lagi ke posisi awal supaya formasi kalian tetap terjaga. Apabila kalian melihat di keyboard F dan J itu ada tombol yang agak menonjol. Jadi itu fungsinya untuk
formasi supaya tangan kalian tidak bergerak. Oke, kita mulai ya. Komputer. Untuk awal-awal pelan-pelan aja supaya terbiasa adalah ya, setelah ngetik kembali lagi ya, alat ya, tangan ini nggak boleh bergerak. Ketika udah mengetik yang lain kembali lagi, yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Setelah kalian mengetik huruf yang lain, kembali lagi tangan kalian ke posisi rumus awal ya, supaya dengan hafalan kalian itu enggak lari kemana-mana. Nanti kalian akan dipermudahkan dengan game itu supaya kalian lancar mengetiknya, supaya kalian ingat posisi tangan kalian di mana, rumusnya di mana, supaya enggak lari-lari. Setelah kita mengetik tadi, formasi tangan yang kiri, QAZ, WSX, DC, RFP, TGB untuk tangan kiri. Untuk tangan kanan YHN, UJM, IK, OL, titik P, titik koma, garis miring, tanda tanya, enter itu kalian harus hafalkan. Karena ini dasar dari kalian belajar mengetik 10 jari. Untuk latihan, itu setelah kalian hafal ini dulu. Jadi tahap pertama kalian harus menghafalkan abjad itu di jari mana. Kemudian baru kalian penerapannya diketikan. Kalian harus menghafal ini agar mempermudah kalian untuk ke tahap selanjutnya. Oke, setelah kalian praktek tadi untuk dengan ketikan, sekarang agar kalian tidak bosan dalam belajar mengetik 10 jari, itu ada gamenya namanya Type for Shark. Jadi game ini berupa game ketikan juga. Jadi kalian dengan game ini nanti kalian ngetiknya nggak bosan. Jadi kalian bisa kombinasi antara diketikan dengan main game agar kalian ritme pengetikannya lebih cepat. Game ini tujuannya agar kalian hafal dan ritme serta konsentrasi kalian. Game ini sangat bagus. Nanti saya ajarkan gimana cara downloadnya, instalasi, serta memainkannya. Oke, lanjut saja untuk mendownload gamenya. Kalian ketikkan game Type for Shark ini di Google. Kemudian kalian pilih salah satu yang ingin kalian download. Kemudian kalian akan menemukan seperti ini tampilannya. Kemudian kalian download aja. Boleh bisa juga kayak gini, nanti kalian download. Setelah kalian download, kemudian kalian boleh ekstrak, boleh langsung klik aja 2 kali dan ikuti proses instalasinya. Next aja. Oke, setelah kalian download gamenya, kita mulai praktekin gamenya ya. Kalian buka aja gamenya langsung. Ya, gamenya tampilan seperti ini. Kalian harus pelan-pelan aja lah, karena kan ada beberapa level. Jadi kalian pilih level yang easy aja, yang rendah. Game ini menguji konsentrasi kalian, ketepatan kalian pada pengetikan keyboard. Semakin lama levelnya semakin tinggi, maka kecepatan semakin banyak, kecepatannya semakin tinggi kalau di game ini. Jadi game ini menguji konsentrasi kalian serta ketepatan dalam pengetikan kalian. Usahakan setelah kalian mengetik, itu posisi tangan kalian kembali ke rumus yang telah saya ajarkan di awal tadi. Jadi tangan kalian nggak lari kemana-mana. Ya, contohnya kayak seperti ini. W A U P W. Kembali lagi seperti ini. Setelah kalian mengetik tadi, ingat rumusnya kembali lagi supaya tangan kalian nggak lari-lari kemana-mana. Semakin tinggi level kalian, maka kecepatannya semakin tinggi. Jadi konsentrasi kalian harus tinggi bermain di game ini.
kalian sudah mengetik, kembali lagi posisi tangan kalian ke semula. Oke, dari pengetikan permainan game itu mengasah kemampuan kalian. Yang terutama kalian harus menghafalkan rumus dan formasi yang tadi yang telah saya berikan. Ini rumusnya, formasi yang ada di layar ini, yang ASDF JKL titik koma itu rumusnya, nggak boleh lari tangannya. Ini yang harus kalian hafalkan. Jadi letak jari, posisi abjad itu di mana harus kalian hafalkan. Kemudian kalian melatihnya dengan ketikan, kemudian baru kalian main game. Kombinasi supaya nggak bosan. Yang harus kalian lakukan adalah terus belajar dan terus belajar. Semoga kalian cepat menguasainya dengan mudah. Intinya hafalan saja, kemudian dengan latihan. Oke, demikian sharing atau berbagi ilmu dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang kerja di kantoran, kuliahan, anak sekolah, supaya tugas-tugas yang telah diberikan itu dapat dikerjakan dengan cepat dan mudah. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.